Dan keruan-keruan etam ini dengar ya. Dengar leh. Karena dialog ini ya sifatnya kita bagaimana komunikasi timbal balik dinamika masyarakat di tengah-tengah yang berkembang. Sambil kita juga menghormati kearifan lokal. Karena kita tahu Kaltim ini miniaturnya Indonesia. Betul, Indonesia ya, mini. Tapi sekarang bukan mini lagi. Sekarang sudah ibu kota negara Nusantara merdeka. Wah. Di wilayah Kalimantan Timur akan diguyur dengan hujan, meskipun dengan intensitas yang bervariasi. Sebagian wilayah dengan intensitas hujan yang ringan hingga sedang, namun ada beberapa wilayah yang juga akan diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat dan dapat dikira kilat maupun petir. Untuk siang hari nanti potensi hujan dapat terjadi di wilayah Balikpapan, Kutai Kartanegara, di wilayah Samarinda dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Saudara, demikian opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur, dan selanjutnya kita akan masuki Halo Kaltim. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Halo Kaltim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia, kembali kita berjumpa dalam dialog interaktif Halo Kalimantan Timur edisi hari ini di hari Senin 6 November 2023 bersama Rudi Mulyadi dan saya sendiri Metalianda Darmila akan mengawal hingga merapat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini saudara kita akan berbincang terkait harmonisasi benua etam sebagai wilayah penyangga IKN ya. Diharapkan dengan hadirnya forum pembauran kebangsaan bisa menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan pastinya mengembangkan pembauran kebangsaan sebagaimana amanat dari pemerintah pusat begitu ya. Dan tentu saja diharapkan dengan hadirnya forum kebangsaan tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan juga damai. Mencegah masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan kekerasan yang bersifat keagamaan, sehingga tercipta kerjasama yang positif antara suku, budaya, dan adat istiadat yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, menghormati, dan saling menghargai satu sama lain. Memperbincangkan hal ini sudah hadir bersama kita Sekjen Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur, Haji Ahmad Jubaidi SOS MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni, lestari Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Hari ini merah membara. Ada makna apa dengan merah dan putih ini? Semangat Indonesia sepertinya ya, Pak Edia. Siap. Baik, ya, apa kabar Pak Syahri Jaang? Beliau lagi mengajar. Lagi mengajar. Jadi, ya. nanti kami sore juga ada pertemuan berkaitan dengan isu-isu terkini. Jadi kita ada isu-isu yang kita analisa. Berkaitan dengan isu-isu stabilitas, keamanan, dan sebagainya dalam rangka membantu aparat pemerintah, membantu TNI, membantu polisi dalam berbasis masyarakat seperti itu. Ya, karena beliau merupakan Ketua Umum Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Haji Syahri Jaang SHMSI. Ya, baik, kami perkenalkan narasumber yang sudah hadir, tokoh Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kaltim dari unsur etnis Kutai, Bapak Dr. Andes Awang Asmaudin MSI. Assalamualaikum Pak Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan keruan-keruan etam ini dengar ya. Dengar leh. Karena dialog ini ya sifatnya kita bagaimana komunikasi timbal balik dinamika masyarakat di tengah-tengah yang berkembang. Sambil kita juga menghormati kearifan lokal.
kita tahu Kaltim ini miniaturnya Indonesia. Betul, Indonesia mini. Tapi sekarang bukan mini lagi. Sudah sekarang ibu kota. sudah ibu kota negara Nusantara merdeka. Wah, ya harga mati. Bukan, harga hidup. Harga hidup. Masih bisa tawar dong kalau hidup. Baik, kita juga menyapa tokoh Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kaltim dari Nusa Tenggara Timur, Bapak Adolfus LT Dimus SPD atau Pak LT ya? Siap, ya. siap. Ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni dari NTT untuk Kaltim. Dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya pernah ke Kupang ya. Kupang itu memang terlihat gersang di atas, tapi di bawahnya mengkilau. Ada emas di bawahnya katanya. Ya, sehat ya Pak LT ya? Saya sehat, Bu. Sehat. Iya, ini ada topi yang digunakan nih dari sanakah atau seperti apa nih Pak? Iya, ini pakaian yang saya pakai ini adalah pakaian khasnya NTT, Manggarai. Manggarai. Khususnya Kabupaten Manggarai. Dan Pak Sekum kemarin anjurkan ya pakai pakaian adat lah begitu. Saya menggunakan ciri khas saya. Ciri khas, bajunya. Bajunya sama topinya. Topinya. Ada juga ya. selendangnya, tapi saya tadi mau pakai agak ribet. Tapi memang ketika kita bicara forum kebangsaan gitu, forum pembauran kebangsaan, pasti semuanya berbagai keunikan, daya tarik dari wilayah masing-masing itu akan menjadi sesuatu yang eye catch gitu Pak Elvi ya. Iya, memang begini Bu. Jadi forum pembauran kebangsaan ini sebuah wadah tempat kita koordinasi, kolaborasi antara suku, agama, etnis, dan saya bersyukur bahwa saya ada di Kalimantan Timur. Dan saya meskipun lahir dari mayoritas keagamaan Katolik di sana, tapi kami bisa membaur dengan agama dan suku-suku lain yang ada di Kalimantan Timur. Dan saya bersyukur bahwa di Kaltim ini miniaturnya Indonesia, semua suku ada di sini. Sudah berapa tahun di sini Pak? Sudah hampir 20 tahun lebih. 20 tahun. Bersyukur berada di Kaltim dan tidak mau angkat kaki lagi. Iya, saya sudah Artinya di sini harmonisasinya benar-benar baik dan dirasakan oleh Pak LT begitu ya? Siap. Jadi saya sangat bersyukur dan saya juga sudah menetap di sini. Kebetulan istri saya juga orang di sini, jadi ya saya disuruh pulang juga. Saya tidak mungkin karena istri saya di sini sudah beri pondok di sini begitu ya. Iya. Dan sebagian besar kehidupan saya sudah ada di Kaltim begitu. Ini sebagai eviden atau bukti begitu ya, warga dari Nusa Tenggara Timur yang juga bagian dari Forum Pembauran Kebangsaan yang nyaman berada di benua etam, nyaman berada di Kalimantan Timur. Artinya harmonisasi sudah dirasakan begitu sejak puluhan tahun yang lalu. Saya menuju Pak Sekjen. Nah ini Pak Edi, kalau melihat situasi hari ini di Kalimantan Timur, khususnya ketika kita bicara harmonisasi pasca IKN ditetapkan di wilayah IKN, ini seperti apa dalam perspektif Forum Pembauran Kebangsaan? Jadi yang pertama Mbak Eta, jadi sebenarnya pembauran ini atau harmonisasi itu bersama ya dalam perbedaan, ya, tidak sesuatu yang baru. Betul. Jadi Kesultanan Kutai, Kerajaan Kutai, rasanya saya pernah membaca 150 tahun yang lalu ini sudah ada. Salah satu bukti sejarahnya adalah diberikannya gamelan gitu ya, gamelan oleh orang-orang Jawa yang ada sekarang di Kesultanan Kutai. Di museum pun ada. Ada. Nah itu yang di museum itu. Yang kedua juga konsesi lahannya atau tanah dari Kesultanan kepada masyarakat kita dari Sulawesi yang ada di Samudra Seberang dan lain sebagainya. Jadi sangat udah lama ini. Namun seiring kemajuan zaman, era IT seperti ini memang ada sesuatu yang berubah gitu ya. Nah yang kedua adalah pendekatannya ada kearifan lokal. Jadi local wisdom itu juga bagian dari instrumen untuk merekatkan hidup bersama dalam perbedaan. Kenapa penting? Karena memang setiap etnis, setiap suku itu punya local wisdom, punya kearifan lokal perdamaian, hidup bersama. Contoh biasanya orang Padang. Orang Padang itu adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya di mana dipijak di situ tanah di kapling, bukan itu sebenarnya. Nah, jadi petuah-petuah ini sudah lama. Nah, kemudian kearifan lokal ini kan perlu diaktualisasi, perlu direvitalisasi gitu ya. Nah, kalau ini juga sebenarnya EPK ini juga lahirnya dari forum kami yang tua di Samarinda, namanya FKPMKT. Forum Komunikasi Persaudaraan Antar Masyarakat Kaltim. Jadi EPK Depdagri, Permendagri nomor 34 tahun 2006 ini meminjam konsepnya FKPMKT Kaltim. Jadi pada waktu itu kedatangan Mendagri udah lama sekali. Saya juga masih muda ya waktu itu. Saya paling muda di forum itu. Jadi tahun
sekitar 90-an kedatangan Pak Mendagri, Pak Ma'ruf. Jadi dia belajar mempelajari tentang FKP-MKT. Nah, salah satunya adalah peran dari FKP-MKT itu untuk mencegah ya atau menangkis yang kemarin sempat terjadi konflik di Palangkaraya, konflik di Sampit. Jadi wadah bersama. Nah, yang ketiga adalah pendekatan instrumen kebijakan namanya. Makanya oleh sebab itu pemerintah juga perlu memfasilitasi ini lewat Permendagri nomor 34 tahun 2006. Jadi EPK ini sebagai wadah ya, tadi dikatakan Mbak Eta berulang kali, informasi antar etnis, antar suku, antar agama, juga sebagai komunikasi dan konsultasi serta kerjasama. Nah, nanti ini produk ini akan kami sampaikan kepada Pak Wakil Gubernur sesuai dengan Permendagri untuk bahan konsultasi tentang gejala-gejala, potensi-potensi yang ada di daerah ini. Itu kira-kira Mbak Eta. Kalau dari tentu saja evaluasi yang dilakukan oleh Forum Pembauran Kebangsaan Kalimantan Timur untuk gejolak dan lain sebagainya ini masih minimkah pasca penetapan IKN atau memang terlihat ada namun masih tergolong aman begitu? Ya, jadi ini saya bicara gejala atau gejala namanya mengidentifikasi atau mengenali. Yang namanya potensi konflik sosial selalu ada. Oleh sebab itu katakan Mbak Eta tadi dalam kerangka IKN-nya, Ibu Kota Negara Nusantara, ini kan akan ada migration, akan ada migrasi perpindahan sekian penduduk yang masuk ke Kaltim membawa atribut berbagai macam etnik, berbagai macam budaya, berbagai macam adat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu forum ini adalah mewadahi ya. Meskipun juga rasanya forum-forum seperti ini juga ada di Sepaku, sudah ada. Apalagi kan kemarin Pak Jokowi, kami juga diundang ya kemarin di IKN. Pak Presiden kita kan sempat ada acara Bhinneka Tunggal Ika di IKN. Nah, semuanya adalah bermuara dalam rangka itu outputnya lah atau goalnya itu adalah hidup bersama dalam perbedaan. Dan ini adalah sebuah investment. Namanya investasi sosial. Jadi orang mau berinvestasi ke Kaltim juga didukung stabilitas, didukung rasa aman, didukung ketentraman. Nah, oleh sebab itu, sebagus apapun program ini, dia akan bisa efektif, bisa jalan, harus didukung semua komponen masyarakat yang ada di Kalimantan Timur ini, termasuk RRI. Jadi RRI, kami dari EPK Kaltim sangat berterima kasih ya, menyampaikan pesan-pesan kerukunan, menyampaikan value, nilai-nilai hidup bersama dalam perbedaan untuk menuju namanya harmonisasi sosial. Baik, Pak Awang, saya menuju Pak Awang, tentu saja selaku tokoh Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kaltim dari unsur etnis Kutai begitu. Nah, ini kan sepanjang puluhan tahun terakhir begitu Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu benua ataupun salah satu provinsi yang tergolong aman, nyaman dan damai, jauh dari konflik. Nah, dengan adanya perpindahan IKN, kemudian semakin banyak warga dari luar Kaltim yang bertandang ke benua Etam. Bagaimana Bapak melihat situasi keamanan dan juga stabilitas hari ini dari sisi masyarakat Kutai? Baik, jadi saya senang sekali bahwa pagi hari ini saya berkesempatan menyampaikan sesuatu. Tentunya saya akan menoleh melihat ke belakang sejarah gitu ya. Karena tadi ada kata-kata Kutai dan hari ini kita berdialog bagaimana olah bebaya di benua Etam dalam penyangga. Kalau saya bukan penyangga dan penjaga IKN gitu ya. Sehingga apapun yang menjadi hajat nasional kita, hajat bangsa kita ini, kita harus menjaga semuanya. Nah, ini tidak terlepas dari sejarah bahwa kerajaan Kutai Ing Martadipura itu abad keempat, 400 Masehi itu. 400 Masehi ya lalu. Yang Kudungga itu yang pertama. Tapi dia sebenarnya bukan raja pertama, karena dia punya anak Aswawarman dan memiliki 3 anak. Salah satunya Mularman. Jadi cucu Kudungga. Nah, pada saat itulah kerajaan Kutai Ing Martadipura ini mengalami kejayaan. Tapi tidak terlepas dari perjalanan sejarah, Kutai Ing Martadipura yang bernuansa Hindu ini terus berkembang, dan di 1300 itu muncul Kutai Kartanegara. Ya, Kutai Kartanegara ini dengan raja pertamanya
Mula Warman kah? Lain. Ini Mula Warman ini cucu Kudungga. Ya, cucu Kudungga. Jadi di 1300 lahir Kerajaan Kutai Kartanegara. Ya. Nah, Kutai Kartanegara ini dia disebut kerajaan itu berarti masih ada Hindu gitu. Iya. Jadi Hindu kuno itu pada saat kerajaan Mula Warman. Nah, berkembang 1300 dan 1600 itu Kutai Kartanegara ini menaklukkan Kutai ing Martadipura. Makanya disebut Kutai Kartanegara ing Martadipura. Nah, menjadi berkolaborasi. Ya, dan seterusnya. Dan kita sebelum kemerdekaan dan sudah kemerdekaan, Kutai itu sempat menjadi Swapraja. Swapraja. Ya, artinya istimewa lah ya. Betul. Ya, dan 59 keluar dekret menjadi kabupaten dan dipimpin oleh seorang bupati. Nah, kembali tadi pertanyaannya bahwa wilayah Kutai pada waktu Swapraja itu masih memiliki satu wilayah kecuali Pasir ya, terus Panajam, ya, Berau. Selebihnya itu wilayah Kutai ya, Kutai Kartanegara. Tapi di tahun 1960 itu sudah kembali kepada negara, sehingga kerajaan Kutai Kartanegara itu menjadi cagar budaya. Jadi setiap tahunnya kita tahu ada Erau itu melestarikan ya, budaya bangsa. Nah, kembali kepada olah bebaya ini sebenarnya semangat itu sudah abad keempat, tahun 1300 sudah ada itu. Kita di abad keempat itu kan kerajaan Mula Warman itu ditandai dengan prasasti Yupa, ada 7 Yupa gitu. Bagaimana ada persembahan itu kebersamaan. Jadi olah ini sebenarnya bekerja ya, mengayuh bersama. Nah, kebersamaan inilah yang sampai saat ini kita pelihara. Jadi siapapun yang datang ke bumi Kutai ini ya, atau ke Kaltim ini, kita welcome gitu ya. Sehingga tadi begitu saya lihat penyangga, kita penyangga sekaligus penjaga gitu ya, ibu kota negara. Betul, harus dikawal ya. Ya, harus dikawal. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jubaidi bahwa forum pembauran kebangsaan ini kan sebenarnya hakikinya itu adalah sebuah sebuah ekspresi daripada berkeberadaan keberagaman. Jadi baik suku, adat, istiadat dan bayangkan kita di Indonesia ini beribu pulau ya, beratus-ratus anak suku bangsa dan tapi mampu bersatu. Betul. Ya. Jadi kebersamaan, persatuan, kesatuan ini sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Ya, kembali kita kepada Sumpah Palapa ya, Pati Gajah Mada itu. Jadi bukan dia ingin menjajah, tapi dia ingin mengembangkan kekuasaannya sampai dia berpuasa ya. Sebelum saya katanya, kalau bahasanya menaklukkan ya, padahal tidak. Bahwa itu mengembangkan satu bagaimana mereka mensejahterakan seluruh yang mereka lingkupi. Nah, oleh karena itu saya melihat forum pembauran kebangsaan ini lebih dititik beratkan. Kita saling menerima, ya, kita saling memahami, kita saling bersama-sama, sehingga kalau ada kemungkinan, ya, ada unsur yang ingin memecah belah, kita sudah dari dini-dini kita nggak bisa itu. Sudah berdaulat sejak dulu. Kita sudah sejak dulu itu sudah kokoh begitu ya. Sudah kokoh. Jadi saya beranggapan dan seterusnya ya kepada anak-anak muda terus generasi seterusnya ini, kita ini sama-sama menjaga memelihara ya bahwa bangsa dan negara kita ini bangsa besar, bangsa pemenang gitu. Sehingga keberadaan ibu kota negara Nusantara ini salah satu sebenarnya wujud atau ya katakanlah, saya tidak mengatakan hadiah. Karena Kalimantan Timur ini sudah memberikan begitu besar sumbangsihnya kepada bangsa dan negara ini. Nah, jadi kalau ibu kota itu ada di bumi Kutai Kartanegara ini, sesuatu rahmat gitu ya, yang harus kita jaga. Ya, nah inilah keberadaan forum pembauran ini kan, walaupun itu secara formal di tahun 2006 ya dengan Kemendagri 34 itu, tapi sebenarnya
landasan dasar filosofinya itu sudah sejak dulu tuh ada. Nah, mari ini kita gali. Tadi sudah dikatakan di mana kaki dipijat, di situ langit dijunjung. Itu kalau mau tuh asal daripada filosofi itu sebenarnya dari ini Admiral Panglima Cheng Ho itu. Yang 1500 sudah 7 kali dia ekspedisi ke Nusantara ini. 7 kali, 30 tahun. Bayangkan dengan 300 armadanya, terus ada sekitar 40-an armada yang besar, dan dia 7 kali ke Nusantara. 7 kali ke Nusantara. Tidak ada satupun dia berkeinginan untuk menguasai. Bahkan dia mengajarkan pertanian dan seterusnya. Nah, itulah yang sampai pada saat ini yang kita sebut di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Baik. Ya, karena kita tahu bahwa Admiral Cheng Ho itu juga ini sejarah lah. Ya. Dia juga muslimin gitu loh. Ya, bapaknya, kakeknya haji. Jadi banyak orang yang belum memahami. Jadi kita tidak melihat etnis dan sebagainya. Tapi ini sejarah yang membukukan bahwa inilah sesuatu yang sangat berharga, nilai-nilai yang harus kita jaga di dalam kita menghadapi dan membangun ibu kota negara Nusantara. Baik, terima kasih Pak Wang. Ini merupakan sejarah singkat. Nanti kita akan undang lagi untuk sejarah yang lebih komprehensif begitu ya. Ini mencerahkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur berkenaan dengan Kalimantan Timur sejak dulu sudah kokoh, sudah berdaulat begitu ya. Semuanya sudah erat begitu ya, baik dari suku, agama, ras dan golongan, sehingga siapapun yang datang juga merasakan kedamaian tersebut begitu. Nah, ini di grup ini ada emotikon dari Ketua Umum Pak Syari Jaang memberikan emotikon mantap. Wah, luar biasa ya untuk dialog pada pagi hari ini. Baik, saya menuju Pak LT. Nah, ini Pak LT. Pertanyaan yang sama namun dari sisi teman-teman dari Nusa Tenggara Timur. Siap. Silakan. Ya, saya pikir bahwa kehadiran ibu kota negara di Kalimantan Timur itu seperti yang dikatakan Pak Awang tadi, sebuah rahmat sebenarnya. Mohon izin Pak LT bisa lebih dekat dengan mikrofon ya. Ditarik saja ya. Oh, bisa tarik ya. Sebuah rahmat. Kenapa saya katakan sebuah rahmat? Kita tahu bahwa Kalimantan Timur ini sangat banyak sekali sumber daya alam yang melimpah ya, untuk kehidupan, keberlangsungan hidup. Dan kami orang NTT cukup besar jumlah penduduk yang migrasi ke sini. Dan ini yang menjadi PR kami, bahwa bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk hidup bersama, sehingga kita bisa mengambil kehidupan di sini gitu. Dan kita tanpa membandingkan sebenarnya. Kalau memang daerah kami memang boleh dikatakan tidak seperti yang ada di wilayah Kalimantan Timur, sumber daya alamnya, sehingga lapangan kerja juga terbatas, sehingga Kalimantan Timur itu menjadi tujuan kedatangan kami untuk kelangsungan hidup lah gitu. Sehingga tanggung jawab moral kami yang boleh dikatakan dituakan sebagai kakak di sini, mengarahkan mereka supaya mari kita berbaur dengan suku-suku yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kehadiran IKN kita junjung tinggi, tapi tanpa menghilangkan identitas masyarakat asli. Ini perlu saya garis bawahi bahwa budaya, adat istiadat masyarakat tempat tetap kita lestarikan, kita hargai. Tentu pembauran kita tanpa menghilangkan identitas kita masing-masing. Dan ini saya sudah berbicara di mana-mana bahwa kehadiran kita boleh hidup berdampingan tanpa menghilangkan identitas kita yang ada dari tempat asal, tapi tetap kita menyuburkan, menjaga adat istiadat daerah setempat, sehingga harmonisasi itu timbul gitu. Jadi kalau kita hanya berpikir tentang diri sendiri, saya pikir bahwa negara ini akan berantakan begitu. Iya. Nah, Pak LT, kalau dari teman-teman yang mohon izin pendatang begitu di Kalimantan Timur, salah satu Nusa Tenggara Timur, mungkin juga dengan suku-suku yang lain, bagaimana tanggapannya berkaitan dengan tentu saja situasi kondisi di Kalimantan Timur? Apakah rasa nyaman ini membuat semuanya semakin betah begitu sampai dengan hari ini? Iya, yang saya alami selama ini bahwa masyarakat kita itu sangat nyaman ya, sangat nyaman.
Karena begitu ada saudaranya bekerja di sini, dia nyaman, kemudian dia panggil lagi saudaranya di sini ada contoh ketemu sawit. Katanya cari uang di Kaltim ini lebih mudah dibandingkan daerah-daerah lain begitu. Benar sekali. Jadi cari uangnya lebih mudah. Kemudian ya makanan juga enak ya. Cocok ya makanannya. Iya, cocok makanannya. Jadi saya kalau ke Tenggarong itu makanan ubi rebus itu Pak ya. Talas rebus itu, aduh. Saya sampai ingat kampung itu karena hampir sama budaya. Tapi jangan lupa Gangan Labu. Nah, ya, Gangan Labu ya. Juga pijan deh. Iya. Jadi ternyata dari segi kulinernya cocok, keadaan keamanannya juga nyaman gitu, kondusif. Kemudian dilihat dari latar belakang budaya juga. Masyarakat agraris sederhana seperti itu, ya kita dari daerah sana juga punya kultur masyarakat seperti itu. Masyarakat yang sederhana ya. Suka berladang, berkebun. Jadi masyarakat melihat masyarakat tempat juga yang masyarakat yang tinggal di pedesaan itu ya hampir sama seperti di kampung. Jadi mereka mudah membaur begitu. Iya. Tapi rilis informasi terakhir katanya masyarakat Samarinda Balikpapan dan juga beberapa kabupaten kota ini cukup hedon ya. Jadi memang masyarakat Kaltim saat ini dinilai konsumtif ya. Mungkin level sederhananya udah mulai terdegradasi ya, karena untuk kendaraan-kendaraan mobil saja brand-brand baru tetap selalu ada di Kalimantan Timur ini. Ya, itu saya juga heran. Saya juga heran bahwa masyarakat mungkin karena pengaruh daya beli ya. Iya, mungkin daya beli mereka pendapatan yang meningkat. Lebih, jadi mobil yang baru keluar saja di Kaltim sudah ada begitu. Betul, dengan brand-brand tertentu begitu ya. Jadi malah kita lihat bahwa kapasitas jalan sudah tidak muat. Ini yang menjadi pekerjaan kita, bagaimana menciptakan kota yang kondusif, kota yang nyaman buat masyarakat yang kurang mampu juga bisa hidup berdampingan seperti itu. Baik. Dan kemarin Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur baru saja menyelesaikan roadshow di Kabupaten Kutai Barat. Ini sebenarnya tujuan dilaksanakan roadshow ini apa? Kenapa Kutai Barat yang dipilih? Kemudian katanya ada Kutai Timur dan juga Bontang, daerah mana saja sungguhnya akan dilewati oleh Forum Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur. Namun sebelum ke sana ada penelpon dari Bung Hanye. Nah, Bung Hanye tadi pagi ngomong, saya disampaikan oleh pastor begitu ya, bahwa dicari oleh Pak Edi. Ya, siap. Selamat pagi Bung Hanye. Selamat pagi. Jadi kalau cerita dari Kesultanan Kutai itu luar biasa. Kalau dulu itu kita berbatasan itu memang sudah diatur oleh kerajaan. Oh, ini batas sungai, ini batas alam, rukun. Nah, tapi semenjak reformasi ini dengan adanya sumber daya alam ini yang semakin bebas-bebas, itu antar kampung semakin baku pindah patok. Tapi kalau zaman-zaman kerajaan Kutai dulu aman itu. Nah, terus tadi juga berbicara masalah saudara kita dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, NTT. Kalau kami di Kabupaten Kutai Barat ini, saudara kita dari Pulau Jawa dengan dari NTT itu ada berapa kelompok. Ada kelompok pertama itu yang dibawa oleh zaman Belanda, nah dengan Jepang. Nah terus itu ada kampung-kampung kita NTT di daerah Samarinda 2 itu. Nah kalau warga kita Jawa ya banyak itu juga yang dibawa ini zaman Belanda. Nah terus ada juga Seran macam. Kita hidup rukun kok. Nah hidup rukun kita di Kabupaten Kutai Barat ini luar biasa. Nah, cuman yang kadang-kadang yang bikin tidak rukun ini, datang oknum-oknum yang baru datang, petentang-petenteng mau bikin aturannya sendiri. Ini yang ngalihnya itu. Nah terus saya bersyukur kemarin Bapak Presiden Jokowi itu sembahyang di masjid di Barong Tongko. Nah, kenapa saya bersyukur? Karena biar beliau tahu bahwa masjid yang di Barong Tongko itu dihibah oleh Camat Agustinus Markus, penganut agama Katolik. Itu beliau juga menghibah tanah untuk dibangun pondok pesantren. Itu kan luar biasa. Coba cari di daerah lain, jangan ada yang kayak begitu. Bentuk toleransi. Tapi toleransi itu enak di bibir aja ngomong, tapi belum tentu orang tuh ikhlas. Ibu Metalianda, belum tentu orang-orang ikhlas. Nah makanya ya kita berharap nanti toleransi seperti di Jakarta itu antara Masjid Istiqlal dengan katedral itu dengan umat Katolik itu juga dibangun di IKN. Di IKN. Nah, di Kaltim juga luar biasa saya kerjasama macam itu. Nah, jadi itu yang harapan kami. Terus kemarin Pak Edi, saya ada pendeta bukan pastor itu. Pendeta, baik. Salah ya, mohon maaf. Kemarin ada Pak Hanye dicari itu.
Bah, saya bilang, kenapa Pak Hanyek tidak datang? Ngapain saya datang kalau tidak diundang? Kita ini tidak mau juga. Jadi tamu tak diundang kan? Itu malu-maluin juga kita. Nah terus yang terakhir Pak Edi Jubaidi, kami berharap, jangan hanya berbicara IKN, tapi kalau perut lapar kan susah kita. Nah kami berharap di IKN ini dibangun akses jalan pendekat menuju ke Kutai Barat. Itu kan ada bekas jalan HPH, perusahaan kayu. Itu lebih dekat, paling kalau sama-sama lewat jalan umum mungkin duluan kami sampai ke Balikpapan dengan IKN. Nah kenapa harus supaya perut kami itu kenyang? Kalau perut kenyang itu biar presiden membuat demo, mana mau. Nah tapi kalau perut kosong, aduh susah. Nah dengan dibangun itu kita bisa jual pucuk sengkong. Nah nelayan-nelayan bisa jual ikan jelawat, ikan patin macam ke IKN. Nah dengan harapan begitu, aduh hidup ini nyaman, Ibu Metalianda. Terima kasih. Terima kasih. Pagi, terima kasih Bung Hanyek. Harus diundang nanti ya kalau roadshow. Beliau berharap ada terowongan seperti Istiqlal Katedral begitu ya, simbol toleransi umat beragama. Mudah-mudahan akan ada di Kalimantan Timur, bahkan di IKN begitu. Pak Rudi Hartono di Samarinda. RRI selamat pagi. Selamat pagi, RRI selalu jaya. Jaya. Ya, terima kasih. Saya sangat tertarik sekali dengan materi terkait masalah Kebinekaan Tunggal Ikaan ya. Masalah toleransi ini merupakan satu kebanggaan yang harus kita gaungkan terus. Kita melihat sekarang dinamika internasional ya, di mana satu bangsa yang memiliki bahasa yang sama, budaya yang sama, tapi mereka terpecah belah. Hanya karena kepentingan, hanya karena kekuasaan, hanya karena hal-hal yang lain. Tetapi kita di Indonesia ini memiliki ratusan bahkan ribuan suku yang ada di Indonesia ini, tapi kita masih bisa menjaga kesatuan. Ini yang harus kita banggakan dulu. Jadi simbol itu ada di Kalimantan Timur. Nah, Kutai Barat kemarin, ya selamat Pak Hanyek ya, sudah dikunjungi Pak Jokowi. Saya juga bangga karena saya juga orang Kutai Barat lah. Jadi ini yang harus kita junjung tinggi dan harus kita pertahankan. Sedikit saran saya. Apa tuh? Ada beberapa kelompok-kelompok yang lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kepentingan mereka di Indonesia. Kita tahulah siapa itu. Dan sudah dibubarkan, tetapi gerakannya masih saja kami lihat adanya provokasi-provokasi, baik itu di media sosial, baik itu di masyarakat. Nah ini hilangkanlah, karena mohon maaf saya juga Muslim tidak pernah mengajak kita untuk berperang, Muslim tidak pernah mengajak kita untuk berpecah belah, tidak ada satu agama pun yang mengajak kita untuk berperang, tetapi selalu mengedepankan perdamaian dan mengutamakan kedamaian, toleransi. Kita teladanilah apa yang diberikan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, bagaimana beliau beradab dengan orang yang tidak berbeda agama pun beliau sangat beradab, bahkan dengan orang yang sangat membencinya beliau juga sangat beradab. Kenapa kita tidak mencontoh itu kalau kita memang adalah umat Nabi Muhammad, mohon maaf yang lainnya. Jadi inilah yang saya himbau, karena ini merupakan merupakan cikal bakal perpecahan. Ketika kita sudah melihat orang lain lebih jelek daripada kita merasa lebih baik daripada orang lain, ini sudah cikal bakal perpecahan. Daerah kita ini cukup, ya walaupun kita akui kekayaan itu bukan milik orang Kalimantan Timur, tetapi minimal kita harus berbangga diri bahwasanya mereka bisa kaya karena ada kita di Kalimantan Timur. Kalau tidak ada kita kan mereka juga tidak bisa kaya. Nah, tetapi ya mohonlah kepada pengusaha-pengusaha, orang-orang pemegang uang yang ada di Jakarta sana, di luar Kalimantan ini, untuk lebih memperhatikan, mengedepankan kepentingan masyarakat lokal. Karena mohon maaf, saya memperhatikan di sini, di Kalimantan Timur, betul, kita kaya, tetapi ketika kita ingin membangun sesuatu, ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, apalagi yang kaitannya dengan sumber daya manusia, itu kita masih banyak penghalang-penghalangnya. Contoh seperti olahraga. Nah, ini karena saya orang olahraga, saya terpaksa bicara olahraga. Ketika kita mau merawat atau mengelola satu fasilitas, kita kesulitan. Karena apa? Bapak angkatnya nggak ada. Bapak angkatnya di Jakarta sana. Kita repot, kita majukan proposal di sini, Pak, kami membina olahraga, ingin memajukan sumber daya manusia. Oh Pak, baik Pak, nanti akan kami usulkan dulu ke manajemen di Jakarta. Nah ini salah satu kendala. Jadi mohon
melalui forum kebangsaan ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan kita untuk bisa memajukan sumber daya manusia kita. Karena mohon maaf, dari sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Timur, dari 9.000 lebih sekarang menjadi 12.000 yang ada di IKN sekarang ini, masyarakat lokal itu kan hanya sekitar 3.000-an saja yang aktif di sana, yang terserap di sana. Nah, sisanya itu dari luar. Saya berani mengatakan ini kenapa di forum, karena apa? Saya tahu persis. Nah, ini jangan sampai terjadi masyarakat merasa ditinggalkan, nanti masyarakat merasa dia tuan rumah, kemudian orang lain yang berkuasa, mohon maaf, yang memegang titik tumpuan kekuasaan, akhirnya nanti menjadi kecemburuan sosial yang ini akan berimbas kepada terjadinya disintegrasi di daerah kami. Baik, terima kasih Pak Rudi Hartono. Kami sudah tangkap maksud dan apa yang disampaikan begitu. Selanjutnya kita terima Pak Budiman Arif di Samarinda. Eradi, selamat pagi. Semangat pagi, saudara-saudaraku bangsa tanah air. Ya. Semangat pagi, saudara-saudaraku yang bangga membangun Kaltim dan negara Republik Indonesia tercinta. Semoga Allah bersama kita. Ya. Salam Pancasila. Begini saudara-saudaraku. Saya mau tanya, mengapa bangsa dan negara Republik Indonesia ini mesti mewujudkan yang namanya Pancasila? Ini coba kalian telah betul-betul. Jadi, negara kita dulu seutuhnya menggenggam yang namanya adab. Bangsa Indonesia mana di Nusantara ini yang tidak punya adab? Dengan adab, nenek moyang kita memohon kepada Allah atau Tuhannya. Laku adat itu didengar oleh Allah dan diperhatikan. Terbukti bumi kita sudah sangat lebih. Di dalam bumi kita ada, di hutan kita ada, di dalam laut kita ada. Jangan terkebur, jangan sombong. Sekarang kita di 34 provinsi, mau 38 gubernur. Ingat baik-baik, rakyat sekarang sudah mencapai 280 juta, mau mencapai 300. Akan berat, akan banyak tuntutan. Nah, jadi kita merenung. Dulu nenek moyang kita membuat sesuatu kerajaan Hindu tertua. Dia menunjuk, mendapat ilham, mendapat suatu petunjuk yang murni dan suci. Adanya di Kalimantan dan Kalimantan Timur. Itu sebagai barometer. Hal itu pernah saya tuntut tempari dengan Pak Habibie dan Megawati sekaligus SBY di Cekas. Pak, daerah kami Kalimantan Timur, saya asli orang Samarinda, Pak. Nenek moyang kami itu, Pak, termasuk kerajaan tertua Hindu. Kenapa, Pak, mesti dapat ilham dengan kerajaan dan disetujui oleh saudara-saudara di seluruh Indonesia bahwa kerajaan itu dari berbagai raja ada di Indonesia, di Kalimantan Timur. Jadi dengan adanya Pancasila, tidak ada lagi namanya Indonesia itu berbeda suku atau berbeda agama. Tidak ada. Di dalam Pancasila itu 5 di depan. Ya, halo Pak. Pak Budi. Terputus tampaknya ya. Iya. Betul ya, tapi sudah kita tangkap tadi Pak ya. Pak Edi langsung saja ini 3 penelpon kita. Dan ada satu WhatsApp juga nih Pak, saya bacakan dari Pak Ridwan di Kabupaten Pasir. Bagaimana menghilangkan disparitas? Saya yakin masih ada disparitas sosial. Salam sehat. Tentu saja di Kalimantan Timur. Silakan Pak Edi. Oke. Jadi yang pertama dari Mbak Eta tadi ya, kita kan FPK Kaltim ini roadshow ya. Jadi roadshow itu adalah silaturahmi namanya. Jadi ini tradisi, tradisi kebiasaan. Saya generasi kedua di forum FKPMKT. Jadi tokoh-tokoh ini Pak Yostomo ya Pak mantan ketua MUI itu Pak siapa Anwar Hanan itu sudah tidak ada semua ya sudah sebagian sudah tidak. Jadi ini kami meneruskan setiap ada event-event nasional seperti menjelang pemilu, kemudian antisipasi politik identitas dan sebagainya. Jadi kita silaturahmi ini adalah dialog. Jadi membuka hati kita masing-masing. Yang kemarin di Kuba itu cukup bagus ya, ada mengungkapkan isi hati, fakta, fenomena, peristiwa yang terjadi. Nah nanti akan kami kumpulkan, nanti akan kita sampaikan kepada aparat terkait untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
Nah, agenda berikutnya adalah kami akan silaturahmi juga nanti ke Kutai Timur, kemudian nanti juga mungkin ke Penajam Pasir Utara, dan mudah-mudahan nanti dari pihak RRI ada hadir ya untuk meliput, termasuk nanti di Desember. Desember itu kita akan mengumpulkan EPK se-Kalimantan Timur. Wah, di mana itu Pak? Samarinda, Balikpapan? Di Balikpapan. Nah, jadi sekali nanti kita mungkin akan ke IKN juga sekalian untuk deklarasi harmoni damai dalam perbedaan, kemudian hidup rukun damai meskipun. Saudara, Anda masih mendengarkan dialog interaktif Halo Kalimantan Timur edisi Senin 6 November 2023 dengan topik harmonisasi benua etam sebagai wilayah penyangga ibu kota negara Nusantara, penyangga sekaligus ya tentu saja yang mengawal gitu, menjaga disampaikan oleh Pak Awang begitu. Dan kita masuk pada sesi akhir, saya juga mendengarkan bagaimana tanggapan seluruh narasumber terkait pertanyaan tadi dirangkai dengan closing statement. Saya awali dari Pak Awang terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah ini komunikasi dialog ya, timbal balik ini harus kita bangun. Jadi kita lanjutkan, kita teruskan. Jadi harmonisasi ini kita jangan sampai melihat perbedaan itu dari sisi katakanlah kekurangan, tapi juga kita melihat juga dari sisi kelebihan teman-teman kita dari etnis, suku, agama dan lainnya. Dan ini merupakan fondasi daripada harmonisasi di dalam keberagaman ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa ke depan tantangan ini memang cukup besar, dan untuk menghadapinya mau tidak mau, suka tidak suka, ya senang tidak senang, kita harus mendidik ya anak cucu kita ini dengan satu keterampilan menyesuaikan kemajuan dan modernisasi yang ke depan gitu ya. Dan tentu kalau dilihat dari segi apa ya, jumlah penduduk Kalimantan ini kan hanya sekitar 5-6 juta ya, dibandingkan di luar apalagi Pulau Jawa. Jadi kita harus sadar juga bahwa jumlah penduduk kita memang kecil, tapi kecil bukan berarti harus diabaikan. Tidak mungkin bisa bangkit, ini harus bangkit ya. Jadi bagaimanapun juga anak-anak kita harus sekolah, anak-anak kita harus kita isi dengan keterampilan sehingga kita mampu bersama-sama bersaing ya untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, saya melihat bahwa forum kebangsaan ini adalah sesuatu yang langkah penting, sangat penting dan progresif gitu ya, di mana kita mempromosikan artinya persatuan dan kesatuan ini melalui lintas etnis, lintas budaya, lintas agama, lintas adat. Dan terus terang di Kalimantan Timur nih bukan saya mengatakan satu-satunya, tapi forum pembauran kebangsaan ini bukan hanya satu forum, kita ada 6 forum. Jadi ada forum kewaspadaan dini masyarakat, ada forum kerukunan antar umat beragama, ada forum teroris, ada forum rehabilitasi narkoba, ada forum pengusaha, dan ada satu lagi, Kalimantan Timur satu-satunya mendapat legitimasi dan surat keputusan gubernur mengangkat tokoh kita Bapak Haji Muhammad Sutomo selaku pembina. Jadi forum pembina kebangsaan. Nah, ini akan diadopsi atau dicontoh oleh daerah-daerah lain. Kami berkunjung ke Riau, ke Manado, ke Sulawesi, dan kita memang Kaltim ya terakhir ini mendapat predikat menjaga kerukunan antar umat beragama, harmonisasi itu ketiga nasional gitu ya, selain daerah yang lain. Jadi ini satu bukan peluang, tapi sekaligus juga harapan dan kesempatan